Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat kesehatan yang kita rasakan sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang kita rasakan, maka ini merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, setelah kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita membahas tentang tafsir juz amma Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma. Kemarin sudah sampai surat-surat pendek Kemarin sudah sampai surat Al-Lahab Sekarang kita lanjut kepada surat berikutnya, yaitu surat An-Nasr. Suratun Nasr Suratun Nasr madaniyatun. Surat An-Nasr itu termasuk surat yang madaniyah. Berarti apa madaniyah? Surat yang Allah turunkan di Madinah. Surat yang Allah turunkan di Madinah. Jadi tidak mesti surat-surat pendek itu surat Makkiyah. Tapi ada satu surat, itu surat An-Nasr, dan beberapa surat di juz amma itu yang turunnya itu di Madinah. Turunnya di Madinah. Berarti apa? Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surat An-Nasr itu membicarakan tatahaddatsy an fathi Makkah. Membicarakan tentang Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari segala macam bentuk kesyirikan. Alladzi azza bihil muslimun, yang ini menjadi kemuliaan umat Islam. Ketika Makkah terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, tidak ada berhala dan semuanya menyembah hanya kepada Allah, maka ini merupakan kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian apa? Wantasharal Islamu fil jaziratil Arabiyyah. Dan tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Mulai ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, maka ini menunjukkan dan menandakan bahwasanya Islam mulai tersebar di Jazirah Arab. Wa taqallamat adzafir asy-syirki wad-dhalal, dan Islam menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan dan kesesatan. Itu Fathu Makkah Jadi ketika Fathu Makkah terjadi, kota Makkah bebas,
hilang berhala-berhala, syirik dan seterusnya, maka tersebarlah Islam. Ya, ini. Dan ini menunjukkan apa? Wa kana al-ikhbar bi fathi Makkah qabla wuqu'i. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr itu di Madinah. Berarti apa? Fathu Makkah belum terjadi. Kemudian beberapa waktu setelah itu baru terjadinya Fathu Makkah. Ini menunjukkan apa? Hadza min azhar ad-dalail ala sidqi nubuwwatihi alaihi afdhalis salatu wassalam. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan tanda-tanda kenubuahan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Diberikan kabar berita yang belum terjadi, terjadinya nanti. Nah, maka dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surat An-Nasr, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan, Fathu Makkah, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad akan melihat manusia mereka yadkhuluna masuk fi dinillah ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong, secara jamaat berjamaah bersama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, Rabbmu yaitu Allah, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha menerima taubat. Di sini Allah mengawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang namanya pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah itu dicapai dan diraih dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Ya. Dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Ya. Tidak serta-merta langsung menang, ya. Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah karena mentang-mentang Nabi misalkan, tidak. Tapi Allah uji dulu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sampai dalam ayat disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mengatakan, ya, merasa berat, sudah merasa ini, sampai hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai Nabi dan para sahabat mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika Nabi dalam kondisi yang sempit, Nabi dalam kondisi yang, ya, terdesak, darurat, baru pertolongan Allah itu datang. Nah, dulu Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, ya, dicaci maki, dihina, ya, dilempari batu. Ini kan bentuk pengorbanan, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi 10 tahun di Madinah. Maka pada tanggal 8 Hijriah, ya, sebelumnya turun surat An-Nasr dulu, kemudian baru setelah itu pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah baru Rasulullah mendatangi Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari segala macam bentuk kesyirikan. Loh, ya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat mereka berjuang terlebih dahulu, ya. Bisa nggak kalau seandainya Nabi itu meminta pertolongan? Bisa. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu.
tanpa berjuang. Tapi apa? Allah dan Nabi sendiri menginginkan itu. Ya, sehingga apa? Nabi pun dididik oleh Allah dan para sahabatnya, umatnya untuk apa? Memperbanyak perjuangan dan pengorbanan. Karena ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjuang, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengennya apa? Pengennya hasilnya. Maka ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ala tastansiru lana ya Rasulullah, ala tad'u lana ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau tidak mendoakan saya, kami semua sih, supaya Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir jahiliyah Quraisy, sebagaimana Nabi terdahulu tuh langsung doa ketika umatnya bangkang, Nabi langsung berdoa, langsung turun azab seketika, mati semuanya, binasa semuanya. Ala tastansir lana wahai Rasul, kenapa engkau tidak mendoakan pertolongan kepada Allah supaya Allah segera memberikan pertolongan? Itu ketika di Mekah. Ketika Nabi masih dicaci maki, dihina, dilempar batu, dilempar kotoran. Ya. Tapi apa? Nabi mengatakan, di akhirnya innakum qaumun tasta'jilu. Sesungguhnya kalian itu umat yang tergesa-gesa. Lihat umat terdahulu, ada yang ya manusia seseorang diambil, taruh di lubang, kemudian apa? Kepalanya digergaji. Loh, Rasul mengingatkan umat-umat terdahulu itu pengorbanannya juga sama, luar biasa. Orang diambil, taruh lubang, fayu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji, fayuj'alu nisfain. Kemudian apa? Kepalanya terbelah menjadi dua. Kemudian datangkan orang yang dia beriman kepada Allah, suruh murtad, ayo murtad, keluar dari agama Allah. Kemudian apa? Tidak mau. Kemudian apa? Wa yumsyatu bi amsyatil min hadid. Kemudian ya dagingnya itu disisir, kulitnya itu disisir dengan sisir dari besi. Sehingga apa? Terkelupas antara daging dan tulang. Fama yasuddu dzalika an dini, kata Rasulullah. Tapi mereka tidak pernah ya malas, tidak pernah keluar dari agama Allah. Wa ma yasuddu dzalika an dini, dan hal itu tidak membuatnya untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pertolongan Allah itu datang tidak secara cuma-cuma. Ini ya, pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah tidak didapatkan secara cuma-cuma, tapi kita harus berikhtiar dan berusaha. Sampai titik akhir usaha dan ikhtiar kita kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya sekarang Palestina masih terjajah, Masjidil Aqsa masih ya terjajah, terzolimi, ya. Itu kenapa? Karena perjuangan umat Islam belum seberapa. Tidak sebanding dengan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak sebanding dengan perjuangan Nabi dan Rasul. Tidak sebanding perjuangan dengan Umar bin Khattab. Ya. Maka kalau seandainya ikhtiar kaum muslimin ya sudah pada titik puncaknya, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam, membebaskan kota Mekah setelah sekian puluh tahun Nabi mengalami yaitu penindasan, adanya pengorbanan dan perjuangan. Sekian puluh tahun, coba bayangkan. Bukan hanya sehari dua hari dalam berjuang, tapi sekian puluh tahun. Ya, 13 tahun ditambah 8 Hijriah membebaskan kota Makkah. Berarti sekitar 13 tambah 8, berapa puluh tahun coba. Baru kota Makkah terbebas. Ya, berarti perjuangannya lama Rasulullah, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya
perjuangan dan pengorbanan sampai titik akhir akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.